paten itu kan sebenarnya Anda bayangkan begini, dulu sebelum ada ke apa namanya ya, ada atau Anda masuk ke tengah hutan lah itu. Tengah hutan dan kemudian itu di hutan itu Anda menemukan sebidang tanah dan itu tidak ada pemiliknya. Ya. Nah, yang Anda lakukan apa? Yang Anda lakukan adalah matoi itu. Dibuat patok-patoknya. Ini adalah milik saya gitu. Ya. Nah, paten itu sama. Di otak Anda itu memikirkan sesuatu, kemudian Anda sket, Anda coba dan ternyata benar berhasil. Dan kemudian Anda patoi, ini temuan saya. Nah, ketika Anda matoi tanah di tengah hutan tadi, itu kan bisa jadi ketika Anda patoi, ternyata itu tanah yang Anda patoi kota itu berada di dalam tanah milik orang lain. Gitu. Ternyata itu sudah milik orang lain. Orang lain itu buktinya apa? Dia punya surat dan gitu. Kan gitu. Tapi bisa jadi orang lain itu mengakui itu, tapi dia nggak punya surat. Gitu. Tapi Anda begitu mematoi, Anda daftarkan itu. Saya daftarkan sertifikat dan Anda punya surat. Siapa yang akan menang gitu? Yang tadi mengakui punya tanah itu atau Anda yang punya sertifikat? Anda yang punya sertifikat. Sama. Kalau Anda punya sesuatu di otak kalian gitu, nemu sesuatu, kemudian Anda patok-patoki, Anda daftarkan ke negara, Anda dapatkan sertifikatnya, itu jadi hak Anda itu, milik Anda ini. Bisa diwariskan itu. Ya. Nah, kemudian kalau ada orang membuat setelah itu kan gitu, karena proses paten itu agak lama, karena proses verifikasi dan sebagainya akan dicek juga di lapangan seperti apa gitu. Begitu Anda dapat, itu berarti memang itu nggak ada yang seperti itu. Kemudian ada orang yang membuat, kemudian Anda bisa Anda bisa nuntut itu. Atau tanah tadi yang Anda patoi, kemudian ada sertifikat, di situ kok ada orang mendirikan lapangan futsal misalnya. Anda kan kemudian bisa datang lapor, ini itu tanah saya, ini sertifikat saya gitu. Ya. Nah, makanya seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaannya begini, kan ada suka yang bilang begini, Pak, itu kan tanah miliknya Allah, Pak, itu. Bumi seisinya itu kan Allah yang menciptakan, Pak. Kenapa kita akui? Lah buktinya kalian aja mensertifikat tanah itu untuk rumah kalian itu kan kenapa disertifikat kan gitu. Itu kan sama dengan temuan kita itu. Boleh disertifikat. Nah, kenapa disertifikat itu boleh meskipun itu milik Allah gitu ya, misalnya berarti gitu. Karena ada yang berargumentasi tidak mau mematenkan begitu. Kalau kita sudah punya sertifikat tanah itu, kita bisa menjualnya, satu. Yang kedua, kita bisa memberikan hak kepada orang lain untuk menempati tanah itu tidak harus membayar. Misalnya ada orang miskin, nggak punya rumah, nggak punya tanah, kalian kan kemudian bisa menampung orang miskin itu di situ. Kalian dapat pahala dari itu. Sama dengan paten. Kalau kalian punya paten, itu kan tidak harus paten itu mesti jadi komersial. Orang suruh bayar kalau mau mengkomersialkan. Anda bisa memberikan paten kalian ke orang lain untuk diproduksi. Atau Anda sedang melindungi orang-orang yang miskin dengan Anda punya paten. Contohnya begini, kalau temuan itu dipatenkan oleh orang lain, orang yang tidak soleh misalnya gitu, orang dolim misalnya gitu, itu kan kemudian orang miskin, orang yang tidak mampu tidak boleh memproduksi. Dia nggak bisa membuat. Tapi kalau paten itu di tangan orang yang soleh, orang yang baik, itu patennya itu bisa diberikan ke orang-orang tadi. Yang tidak bisa mematenkan, tidak bisa ini, tapi dia bisa memproduksi. Jadi hak itu milik saya, tapi silahkan diproduksi. Hasilnya silahkan diambil. Oh, itu kan pahalanya besar tuh itu. Ya kan makanya kerja di perguruan tinggi itu banyak lubang-lubang pahala besar yang bisa diambil. Gitu ya kira-kira ya gambarannya. Makanya
Kalau itu diproduksi orang lain, tinggal kita itu punya hak seperti tanah tadi. Anda punya tanah di dekat kampus, kemudian dipakai oleh orang untuk jualan pecel lele atau apa kan itu. Ada dua kemungkinan kan, orangnya kita usir, tidak mau ya kita tuntut aja kan gitu. Tapi bisa juga orang itu Anda beri tempat di situ dan biarkan dia mencari nafkah di situ.